Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan rasa di dalam dada yang menjadikan hati mampu mengenal cinta, dan yang melalui cinta itu pula manusia perlahan menemukan jalan pulangnya. Di dalam kehidupan yang terus bergerak ini, ada satu hal yang sering terasa begitu kuat, begitu dalam, dan terkadang begitu membingungkan, yaitu cinta. Ia hadir tanpa diundang, tumbuh tanpa diminta, dan seringkali menetap tanpa bisa dijelaskan. Banyak yang mengira telah memahami cinta, namun di saat yang sama, banyak pula yang tersesat di dalamnya. Cinta bisa membuat seseorang merasa hidup sepenuhnya, namun di waktu yang lain, cinta juga mampu membuat jiwa terasa kosong tanpa arah. Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah singgah dalam diam. Mengapa sesuatu yang begitu indah seperti cinta justru mampu melukai dengan cara yang begitu dalam? Mengapa hati yang dipenuhi rasa justru menjadi tempat lahirnya kegelisahan? Dan mengapa dalam kehilangan justru ada rasa yang sulit dijelaskan, seolah ada bagian dari diri yang sedang ditarik menuju sesuatu yang lebih besar? Sebagian orang memandang cinta sebagai tempat bersandar, sebagai ruang untuk memiliki dan dimiliki. Namun di balik itu semua, ada lapisan makna yang lebih dalam, yang jarang disentuh. Cinta bukan sekadar tentang kedekatan antar manusia, bukan hanya tentang rasa yang menghangatkan hati, tetapi juga tentang perjalanan batin yang perlahan mengubah cara melihat kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan Jalaluddin Rumi, cinta bukanlah sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang membawa manusia kembali kepada asalnya. Cinta bukan hanya perasaan, tetapi jalan. Jalan yang terkadang sunyi, terkadang penuh luka, namun justru di sanalah makna kehidupan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Seringkali yang disebut sebagai cinta hanyalah keinginan untuk menggenggam, rasa takut untuk kehilangan, dan harapan agar sesuatu tetap tinggal. Namun ketika semua itu mulai runtuh, disitulah cinta mulai memperlihatkan wajah aslinya. Bukan lagi tentang memiliki, tetapi tentang melepaskan. Bukan lagi tentang menguasai, tetapi tentang memahami. Ada momen dalam hidup ketika hati merasa hancur tanpa sebab yang jelas, seolah ada sesuatu yang sedang diambil, padahal yang terjadi adalah sesuatu yang sedang dibersihkan. Rasa sakit yang hadir bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka ruang. Ruang yang sebelumnya tertutup oleh ego, oleh keinginan, oleh harapan yang terlalu sempit. Dan di dalam ruang itulah, perlahan muncul kesadaran bahwa cinta tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, berubah arah, dan membawa manusia kepada pemahaman yang lebih luas. Bahwa cinta tidak selalu tentang kebersamaan, tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang bagaimana hati mampu tetap hidup, tetap lembut, dan tetap terbuka meskipun pernah terluka. Ketika semua yang selama ini dianggap penting mulai terlepas satu persatu, ada satu hal yang tetap tinggal, yaitu rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa yang tidak terikat pada siapapun, tidak bergantung pada keadaan, dan tidak hilang meskipun waktu terus berjalan. Rasa itulah yang dalam diam mengajak untuk merenung, untuk melihat lebih dalam, dan untuk memahami bahwa mungkin selama ini yang dicari bukanlah cinta dari luar, tetapi sesuatu yang sudah ada sejak awal. Maka dalam perjalanan ini tidak perlu terburu-buru untuk memahami segalanya. Tidak perlu memaksakan diri untuk mengerti apa yang belum saatnya dimengerti. Cukup hadir, cukup merasakan, dan biarkan hati perlahan menemukan jalannya sendiri. Karena cinta dalam makna yang paling dalam bukan untuk dijelaskan, tetapi untuk disadari. Dan mungkin dari semua yang pernah terjadi, dari semua rasa yang pernah singgah dan pergi, ada satu pesan yang perlahan mulai terlihat, bahwa cinta bukan datang untuk membuat hidup menjadi mudah, tetapi untuk membuat jiwa menjadi utuh. Di dalam perjalanan memahami cinta, ada satu kenyataan yang seringkali luput disadari, bahwa apa yang selama ini disebut sebagai cinta, ternyata belum tentu benar-benar cinta.
Ia hanya tampak seperti cinta, terasa seperti cinta, namun di dalamnya tersembunyi sesuatu yang jauh lebih rapuh. Manusia terbiasa memaknai cinta sebagai sesuatu yang harus dimiliki. Ketika hati mulai tertarik, muncul keinginan untuk menggenggam, untuk memastikan bahwa apa yang dicintai tidak akan pergi. Dari sana lahir harapan, dari harapan muncul keterikatan, dan dari keterikatan perlahan tumbuh rasa takut kehilangan. Cinta yang seperti ini seringkali berubah menjadi keinginan untuk menguasai. Bukan lagi sekadar ingin bersama, tetapi ingin memastikan segalanya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ketika realitas tidak sejalan dengan harapan, hati mulai gelisah, pikiran mulai dipenuhi prasangka, dan hubungan yang awalnya terasa hangat perlahan berubah menjadi ruang yang menekan. Di titik ini, cinta tidak lagi menjadi sumber ketenangan, tetapi justru menjadi sumber kegelisahan. Bukan karena cinta itu salah, melainkan karena ada sesuatu yang lain yang bersembunyi di baliknya. Sesuatu yang jarang disadari, namun sangat mempengaruhi cara hati merasakan. Seringkali, yang disebut sebagai cinta itu hanyalah ketakutan yang menyamar. Ketakutan untuk sendiri, ketakutan untuk tidak dihargai, ketakutan untuk kehilangan makna dalam hidup. Semua itu kemudian dibungkus dengan rasa yang terlihat indah, padahal di dalamnya ada kegelisahan yang terus mencari kepastian. Ketika sesuatu yang dicintai mulai menjauh, hati merasa hancur, bukan semata karena kehilangan, tetapi karena ada bagian dari diri yang selama ini bergantung pada keberadaan itu. Seolah-olah tanpa itu, hidup menjadi kosong. Padahal kekosongan itu sudah ada sejak awal, hanya saja tertutupi oleh kehadiran orang lain atau sesuatu yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan. Dalam pandangan Jalaluddin Rumi, cinta tidak pernah dimulai dari luar. Ia tidak lahir dari seseorang, tidak bergantung pada keadaan, dan tidak bisa dimiliki seperti sesuatu yang bisa disimpan. Cinta adalah sesuatu yang mengalir, yang menggerakkan, dan yang perlahan mengajak manusia untuk kembali kepada asalnya. Rumi melihat cinta bukan sebagai ikatan yang membatasi, tetapi sebagai api yang melebur. Api yang membakar segala yang palsu, segala yang sempit, dan segala yang membuat hati terkurung dalam ilusi memiliki. Dalam cinta yang seperti ini, tidak ada lagi keinginan untuk menguasai, karena yang tersisa hanyalah keinginan untuk larut. Rumi menggambarkan cinta sebagai kekuatan yang mengubah bentuk keberadaan itu sendiri. Ia menulis, cinta adalah api yang ketika menyala, ia membakar selain sang kekasih. Apapun yang tersisa selain dia akan lenyap dalam nyalanya. Api cinta itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan. Ia menghapus batas antara yang mencintai dan yang dicintai hingga tidak lagi jelas mana yang memegang dan mana yang dilebur. Disitulah cinta menemukan maknanya yang paling dalam, bukan sebagai sesuatu yang dimiliki, tetapi sebagai sesuatu yang membuat segala batas menjadi hilang. Ketika cinta mulai dipahami dengan cara ini, perlahan cara melihat kehidupan pun berubah. Tidak lagi ada keinginan untuk menggenggam dengan kuat, karena disadari bahwa semua yang ada hanyalah titipan yang sedang lewat. Tidak lagi ada ketakutan yang berlebihan terhadap kehilangan, karena yang sejati tidak pernah benar-benar pergi. Dan di titik itulah, cinta berhenti menjadi beban dan mulai menjadi jalan. Jalan yang tidak selalu mudah, tetapi selalu membawa hati menuju pemahaman yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih dekat kepada Allah sebagai sumber dari segala cinta yang ada di dalam kehidupan ini. Ketika pemahaman tentang cinta mulai bergeser, perlahan muncul kesadaran yang lebih dalam, bahwa cinta bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi, melainkan sebuah perjalanan yang membawa jiwa kembali kepada asalnya. Perjalanan ini tidak selalu terlihat jelas, tidak selalu terasa mudah, namun di dalamnya ada arah yang diam-diam menuntun hati menuju sesuatu yang lebih luas dari sekadar hubungan antar manusia. Di dalam kedalaman makna ini, cinta tidak lagi berdiri sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai jalan. Jalan yang menghubungkan yang terbatas dengan yang tak terbatas. Jalan yang mengajak hati untuk mengenal kembali Allah, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui rasa yang perlahan membuka tabir dalam diri. Seringkali manusia merasa terpisah, seolah-olah hidup berjalan sendiri, seolah-olah ada jarak yang begitu jauh antara diri dan sumber kehidupan. Padahal jarak itu hanyalah ilusi yang tercipta dari pikiran yang belum tenang dan hati yang belum benar-benar melihat
Kita ini seperti tetes air yang jatuh ke bumi, merasa sendiri, merasa kecil, merasa terpisah dari lautan yang luas. Dalam keterpisahan itu, muncul kegelisahan, muncul pencarian, dan muncul kerinduan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Padahal sejak awal, tetes air itu tidak pernah benar-benar terpisah. Ia berasal dari laut, membawa sifat laut, dan pada akhirnya akan kembali ke laut. Keterpisahan hanyalah sementara, hanya sebuah fase dalam perjalanan untuk menyadari hakikat yang sebenarnya. Dalam pandangan Jalaluddin Rumi, cinta adalah tarikan halus yang mengingatkan tetes air untuk kembali. Bukan dengan paksaan, bukan dengan logika, tetapi dengan rasa yang semakin hari semakin dalam. Rasa yang membuat hati tidak lagi puas dengan hal-hal yang sementara dan mulai mencari sesuatu yang lebih abadi. Rumi menggambarkan kerinduan ini sebagai suara yang tidak pernah benar-benar hilang. Rumi menulis, "Dengarkan seruling itu, bagaimana ia mengeluh tentang perpisahan, tentang kerinduan untuk kembali ke asalnya. Seruling itu adalah jiwa manusia yang sejak awal sudah mengetahui bahwa dirinya berasal dari sesuatu yang lebih besar. Setiap nada yang keluar adalah panggilan, adalah rindu, adalah isyarat bahwa ada tempat yang sebenarnya ingin dituju. Seperti lilin yang menyala di tengah kegelapan, api cinta perlahan membakar dirinya sendiri. Ia tidak meminta untuk tetap utuh, tidak berusaha mempertahankan bentuknya, tetapi justru menemukan makna dalam proses meleleh. Cahaya yang dihasilkan bukan karena lilin itu bertahan, tetapi karena ia rela melebur. Begitu pula cinta dalam perjalanan batin. Ia bukan untuk membuat diri tetap sama, tetapi untuk mengubah, untuk melembutkan, dan untuk menghilangkan batas yang selama ini terasa begitu nyata. Dalam nyala cinta itu, perlahan identitas yang kaku mulai mencair dan yang tersisa hanyalah kesadaran yang lebih jernih. Tidak ada lagi rasa terpisah yang menekan, tidak ada lagi jarak yang terasa menakutkan. Yang ada hanyalah aliran yang membawa kembali kepada sumber. Sebuah perjalanan yang tidak selalu bisa dipahami oleh akal, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang mulai terbuka. Dan di dalam perjalanan pulang itu, cinta menjadi penuntun yang paling setia. Ia tidak berbicara dengan suara yang keras, tetapi dengan bisikan yang halus. Ia tidak memaksa, tetapi terus memanggil. Hingga pada akhirnya, jiwa menyadari bahwa apa yang selama ini dicari di luar ternyata adalah sesuatu yang sejak awal sudah ada di dalam, menunggu untuk disadari. Cinta dalam makna yang paling dalam bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi tentang kembali kepada apa yang telah lama hilang dari kesadaran. Kembali kepada Allah sebagai sumber dari segala rasa, sebagai tujuan dari setiap perjalanan, dan sebagai rumah yang tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Ada satu fase dalam perjalanan cinta yang hampir tidak pernah bisa dihindari, sebuah fase yang terasa paling berat, paling membingungkan, dan sering kali paling ingin dihindari. Fase ketika cinta tidak lagi terasa indah, tetapi justru menyakitkan. Fase ketika hati dipaksa menghadapi sesuatu yang selama ini tidak ingin dilihat. Cinta yang sebelumnya terasa hangat, perlahan berubah menjadi ruang yang penuh pertanyaan. Mengapa harus berakhir seperti ini? Mengapa harus ditinggalkan? Mengapa tidak dihargai? Dan mengapa kehilangan terasa begitu dalam? Semua pertanyaan itu berputar di dalam hati, mencari jawaban yang seringkali tidak pernah benar-benar ditemukan. Dalam pengalaman hidup, hampir setiap hati pernah singgah di titik ini. Ada yang pernah mencintai dengan tulus, tetapi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dipilih. Ada yang pernah berjuang untuk mempertahankan, tetapi justru dilepaskan. Ada pula yang merasa telah memberikan segalanya, namun tidak pernah benar-benar dihargai. Di permukaan, semua itu terlihat seperti kegagalan cinta. Seolah-olah cinta telah mengecewakan, seolah-olah cinta telah menyakiti tanpa alasan. Namun jika dilihat lebih dalam, ada sesuatu yang sedang terjadi di balik semua itu, sesuatu yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat menentukan perjalanan batin seseorang. Seringkali bukan karena cintanya yang salah, tetapi karena ada bagian dalam diri yang belum siap hilang. Ada keterikatan yang terlalu kuat, ada harapan yang terlalu sempit, dan ada identitas yang tanpa disadari melekat pada sesuatu di luar diri. Ketika semua itu diambil, yang terasa bukan hanya kehilangan, tetapi seolah kehilangan diri sendiri.
Disinilah cinta mulai menjalankan perannya yang paling dalam. Bukan lagi sebagai sesuatu yang menyenangkan, tetapi sebagai kekuatan yang menghancurkan lapisan-lapisan ego yang selama ini membungkus hati. Ego yang ingin diakui, ingin dimiliki, ingin dipastikan, dan ingin selalu aman. Dalam pandangan Rumi, kehancuran ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih jernih. Rumi menggambarkan proses ini sebagai perubahan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang ingin mengenal cinta dalam makna yang sebenarnya. Apa yang terlihat sebagai kehancuran seringkali adalah awal dari pembaruan yang tersembunyi. Ketika sesuatu runtuh, sebenarnya ada ruang yang sedang dibuka. Ruang yang sebelumnya dipenuhi oleh keinginan, oleh ketakutan, dan oleh bayangan tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Ruang itu mungkin terasa kosong, tetapi justru di sanalah cahaya bisa masuk dengan lebih leluasa. Rumi juga mengingatkan bahwa dalam proses ini, manusia seringkali menolak apa yang sebenarnya sedang menyelamatkannya. Banyak yang lari dari apa yang mereka butuhkan karena tidak mengenali wajahnya ketika ia datang. Rasa sakit dalam cinta seringkali datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Ia hadir sebagai kehilangan, sebagai penolakan, atau sebagai perpisahan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang dilepaskan. Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membebaskan. Ketika ego mulai retak, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi terasa hancur, tetapi di sisi lain ada keheningan yang perlahan muncul. Seolah-olah di balik semua rasa sakit itu, ada bagian dari diri yang mulai tenang, mulai menerima, dan mulai melihat dengan cara yang berbeda. Tidak semua orang langsung menyadari hal ini. Banyak yang berhenti di rasa sakit, menganggap bahwa itulah akhir dari segalanya. Padahal, jika terus berjalan sedikit lebih dalam, akan terlihat bahwa kehancuran itu bukan untuk menghilangkan, tetapi untuk mengungkap siapa diri ini tanpa keterikatan, tanpa ketergantungan, dan tanpa ilusi bahwa kebahagiaan harus datang dari luar. Mengungkap bahwa ada sesuatu di dalam yang tidak bisa dihancurkan oleh kehilangan apapun. Dan di titik itu, perlahan muncul pemahaman baru tentang cinta. Bahwa cinta tidak datang untuk membuat segala sesuatu tetap utuh, tetapi untuk menunjukkan apa yang sejati. Bahwa cinta tidak selalu menjaga apa yang diinginkan, tetapi selalu membawa menuju apa yang dibutuhkan. Meskipun jalannya terasa berat, meskipun prosesnya seringkali menyakitkan, di sanalah cinta bekerja dengan cara yang paling jujur. Ia tidak mengikuti keinginan, tetapi mengikuti kebenaran. Dan kebenaran itu, meskipun pahit di awal, selalu membawa hati menuju kedamaian yang lebih dalam. Setelah melewati fase di mana cinta terasa menghancurkan, perlahan muncul ruang yang berbeda di dalam hati. Ruang yang tidak lagi dipenuhi oleh kegelisahan yang sama, tidak lagi sesak oleh keinginan yang harus terpenuhi, tetapi menjadi lebih lapang, lebih tenang, dan lebih jernih dalam melihat kehidupan. Di titik ini, cinta tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus diperjuangkan dengan keras. Ia hadir dengan cara yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih menenangkan. Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena cara memandangnya telah berubah. Hal-hal kecil yang sebelumnya terlewatkan, kini mulai terasa bermakna. Keheningan yang dulu dianggap sebagai kesepian, perlahan berubah menjadi ruang pertemuan yang tidak kasat mata. Pertemuan antara hati dengan dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, pertemuan dengan sesuatu yang lebih luas dari sekadar diri. Tangisan yang dulu dianggap sebagai tanda kelemahan, kini mulai dipahami sebagai bentuk kejujuran yang paling dalam. Air mata tidak lagi hanya membawa kesedihan, tetapi juga membawa pelepasan, membawa kelegaan, dan membawa kedekatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah setiap tetesnya adalah doa yang tidak sempat diucapkan oleh lisan, tetapi sampai kepada Allah dengan cara yang lebih jujur. Dalam keadaan seperti ini, cinta tidak lagi sibuk mencari bentuk di luar. Ia tidak lagi menuntut untuk dimengerti oleh orang lain, tidak lagi bergantung pada keadaan yang harus sesuai dengan harapan. Cinta menjadi sesuatu yang hidup di dalam, yang mempengaruhi cara melihat, cara merasakan, dan cara menjalani setiap momen yang ada. Cinta mengubah cara kita melihat, bukan apa yang kita lihat. Dunia yang sama bisa terasa sangat berbeda ketika dilihat dengan hati yang telah melewati proses. Apa yang dulu dianggap beban, kini bisa menjadi pelajaran. Apa yang dulu dianggap kehilangan, kini bisa menjadi pembuka jalan.
Dan apa yang dulu terasa gelap, kini perlahan mulai memperlihatkan cahaya yang selama ini tersembunyi. Dalam pandangan Rumi, keadaan ini adalah tanda bahwa cinta telah bekerja dengan cara yang paling lembut. Tidak lagi membakar dengan api yang besar, tetapi menghangatkan dengan cahaya yang stabil. Rumi menggambarkan bagaimana hati yang telah disentuh oleh cinta akan melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Ketika hati menjadi jernih, setiap yang dilihat memantulkan cahayanya. Kejernihan itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia lahir dari proses panjang, dari luka yang pernah dirasakan, dari kehilangan yang pernah dialami, dan dari penerimaan yang perlahan tumbuh di dalam diri. Semua itu membentuk cara pandang yang baru, yang tidak lagi terikat pada penilaian sempit, tetapi terbuka pada makna yang lebih luas. Kesepian yang dulu terasa menekan, kini menjadi ruang yang justru dinikmati. Bukan karena tidak lagi membutuhkan siapapun, tetapi karena telah menemukan sesuatu yang tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Ada rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan, ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, dan ada kedekatan yang tidak terikat oleh jarak. Di dalam keadaan ini, hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dilawan atau dikendalikan. Ia menjadi sesuatu yang dijalani dengan lebih sadar, lebih lembut, dan lebih menerima. Setiap momen memiliki maknanya sendiri, setiap peristiwa membawa pelajarannya sendiri, dan setiap rasa memiliki tempatnya sendiri tanpa harus ditolak atau dihindari. Dan disitulah cinta memperlihatkan wajahnya yang paling damai. Bukan sebagai sesuatu yang menguasai, bukan sebagai sesuatu yang mengguncang, tetapi sebagai sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang membuat hati tidak lagi gelisah mencari, karena tanpa disadari, apa yang selama ini dicari telah ditemukan dalam bentuk yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Cinta tidak lagi menjadi tujuan yang harus dikejar, tetapi menjadi cara untuk menjalani kehidupan itu sendiri. Cara untuk melihat dengan lebih jernih, merasakan dengan lebih dalam, dan menerima dengan lebih lapang. Hingga pada akhirnya, yang tersisa bukan lagi pertanyaan tentang cinta, tetapi keheningan yang penuh makna, yang di dalamnya hati merasa cukup, merasa dekat, dan merasa damai bersama Allah sebagai sumber dari segala rasa yang ada. Perjalanan ini pada akhirnya membawa hati pada sebuah titik yang tidak lagi dipenuhi oleh pencarian yang gelisah, tidak lagi dipenuhi oleh pertanyaan yang berulang, tetapi menjadi sebuah kesadaran yang tenang dan utuh. Sebuah pemahaman yang tidak datang dari luar, tetapi muncul dari dalam, setelah melewati berbagai fase yang membentuk cara melihat kehidupan. Di titik ini, cinta tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang harus dicari, tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus datang dari orang lain, dan tidak lagi dijadikan sebagai tempat bergantung. Cinta menjadi sesuatu yang disadari keberadaannya, sesuatu yang sudah ada, yang selama ini hanya tertutup oleh lapisan-lapisan yang perlahan telah runtuh. Ketika cinta di atas segalanya, tidak lagi muncul pertanyaan siapa yang mencintai dan siapa yang tidak. Tidak lagi ada kegelisahan untuk memastikan perasaan orang lain, tidak lagi ada kebutuhan untuk diakui atau dipastikan keberadaannya. Semua itu perlahan menghilang, bukan karena diabaikan, tetapi karena sudah tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan batin. Yang tersisa adalah keheningan yang penuh makna. Keheningan yang tidak kosong, tetapi justru terasa hidup. Di dalam keheningan itu, hati tidak lagi mencari jawaban karena telah menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jawaban. Dalam pandangan Rumi, ini adalah keadaan di mana batas antara yang mencintai dan yang dicintai mulai menghilang. Tidak lagi terasa ada jarak yang memisahkan, tidak lagi terasa ada dua hal yang berbeda. Yang ada hanyalah satu rasa yang mengalir tanpa batas, yang tidak terikat pada bentuk, tidak terikat pada keadaan, dan tidak terikat pada siapapun. Kesadaran ini tidak datang dengan cara yang instan. Ia lahir dari perjalanan panjang, dari luka yang pernah dirasakan, dari kehilangan yang pernah dialami, dari proses melepaskan yang tidak mudah, dan dari penerimaan yang perlahan tumbuh menjadi kedewasaan batin. Semua itu membawa hati pada pemahaman yang lebih luas, bahwa cinta tidak pernah benar-benar pergi dan tidak pernah benar-benar datang dari luar. Ketika pemahaman ini mulai terasa, hidup tidak lagi dijalani dengan cara yang sama. Ada perubahan yang halus namun sangat dalam.
cara melihat orang lain menjadi lebih lembut, cara merespons keadaan menjadi lebih tenang, dan cara memahami diri sendiri menjadi lebih jujur. Tidak lagi ada dorongan untuk menguasai, tidak lagi ada ketakutan yang berlebihan terhadap kehilangan, karena disadari bahwa apa yang sejati tidak pernah bisa diambil. Apa yang berasal dari Allah akan selalu kembali kepada Allah, dan apa yang telah menjadi bagian dari kesadaran tidak akan hilang meskipun bentuknya berubah. Di dalam keadaan ini, cinta tidak lagi membutuhkan pembuktian. Ia tidak perlu ditunjukkan, tidak perlu dijelaskan, dan tidak perlu dipertahankan dengan cara apapun. Cinta menjadi sesuatu yang hadir dengan sendirinya, yang mengalir dalam setiap tindakan, dalam setiap kata, dan dalam setiap diam. Dan disitulah puncak dari perjalanan ini mulai terasa. Bukan sebagai pencapaian, tetapi sebagai penyadaran bahwa selama ini yang dicari di luar, yang dikejar dengan berbagai cara, yang diharapkan dari banyak hal, ternyata adalah sesuatu yang sejak awal sudah ada di dalam. Tidak lagi bertanya siapa yang mencintai, karena tidak lagi merasa terpisah dari cinta itu sendiri. Tidak lagi mencari keluar, karena telah menemukan sumbernya di dalam. Dan dari sana, perlahan muncul kesadaran yang paling dalam bahwa cinta bukan sekadar bagian dari kehidupan, tetapi hakikat dari kehidupan itu sendiri. Kesadaran bahwa cinta bukan sesuatu yang dimiliki, tetapi sesuatu yang menjadi. Bahwa dalam keheningan yang paling dalam, dalam kesadaran yang paling jernih, yang tersisa bukan lagi diri yang mencari, tetapi rasa yang menyatu. Dan di dalam rasa itu, tanpa perlu diucapkan, tanpa perlu dijelaskan, hati memahami satu hal yang paling sederhana, namun paling dalam, bahwa apa yang selama ini disebut sebagai cinta, pada akhirnya bukan tentang siapapun, bukan tentang apapun, tetapi tentang kembali kepada Allah sebagai sumber dari segala yang ada, dan menyadari bahwa di sanalah semua perjalanan ini bermuara, dalam keutuhan yang tidak lagi terpisah oleh apapun. Jika dari semua yang telah direnungkan ini, ada bagian yang terasa menyentuh, ada bagian yang diam-diam membuka sesuatu di dalam diri, maka biarkan itu tidak berlalu begitu saja. Silakan tulis di kolom komentar, "Aku ingin hidup penuh cinta." Bukan sekadar kalimat, tetapi sebagai niat yang disadari. Sebuah pengakuan halus bahwa hati ini memilih untuk berjalan dengan cara yang berbeda, memilih untuk melihat dengan lebih lembut, dan memilih untuk kembali kepada sumber yang selama ini mungkin terlupakan, karena setiap niat yang lahir dari hati, sekecil apapun, selalu memiliki jalan untuk tumbuh. Dan ketika niat itu dijaga, perlahan ia akan membentuk cara berpikir, cara merasakan, dan cara menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang telah direnungkan menjadi pengingat bahwa cinta bukan sesuatu yang harus dicari jauh keluar, tetapi sesuatu yang perlu disadari keberadaannya di dalam. Bahwa dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa, selalu ada ruang untuk menghadirkan cinta, sekecil apapun itu, dan semoga hati ini selalu dijaga oleh Allah, dilembutkan dalam setiap ujian, dikuatkan dalam setiap kehilangan, dan diarahkan untuk selalu kembali kepadanya, sebagai satu-satunya tempat pulang yang sejati. Terima kasih telah hadir dalam perenungan ini. Semoga setiap langkah ke depan menjadi lebih tenang, lebih jernih, dan lebih penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.